Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Di setiap keadaan, di setiap waktu, usahakan selalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap gerak-gerik kita, usahakan selalu berusaha untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar lagi insyaallah kita menemui bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang mulia, yang nilainya lebih mulia dari 1000 bulan. Usahakan betul-betul waktu-waktu kita ini gunakan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lalai. Alhamdulillah kita ini diajarkan oleh Allah berbagai macam doa, berbagai macam cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mohon ampun, dengan sholat, dengan berbuat baik, dengan banyak istighfar, dengan banyak mohon ampun, banyak berzikir, banyak ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW kepada kita ini. Dulu Nabi Adam alaihissalam waktu melanggar, dia makan buah kuldi, diturunkan dari surga, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa. Memang doa ini luar biasa. Kalimat-kalimat ini sangat berpengaruh. Apalagi kalimat-kalimat tersebut adalah doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Supaya kita perhatikan. Ini Nabi Adam alaihissalam turun dari surga, diajarkan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi doa ini mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dosa-dosa itu diampuni semua, otomatis amal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal untuk bisa meraih surga ya dengan rahmatnya Allah. Makanya Nabi Adam mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, dan dia mohon ampun dan mohon rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini doa bagus, sering-sering dibaca ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini sering-sering usahakan dibaca. Ini mohon ampun dan mohon rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran dari Allah. Jadi Nabi Adam melanggar, setelah itu diturunkan doa ini supaya dibaca. Jadi penting sekali. Jangan sampai kita sepelekan. Ini penting sekali. Saya ingatkan lagi. Kalimat-kalimat ini sangat berpengaruh, mendatangkan ampunan Allah, mendatangkan kasih sayang Allah, mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian, bacaan-bacaan yang kita baca di waktu sholat yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa-doa itu semuanya bermanfaat. Semuanya bisa menghapus insyaallah dosa-dosa kita yang telah lalu. Bisa mendatangkan ampunan Allah, kasih sayang Allah, kecintaan Allah. Jadi jangan kita sepelekan. Usahakan kalimat-kalimat yang keluar dari lidah kita ini kalimat-kalimat yang baik, doa-doa yang baik, banyak berzikir, banyak mengingat Allah, terus melakukan kebaikan-kebaikan, banyak beramal, bersedekah, apalagi sudah di waktu datangnya bulan suci Ramadan. Usahakan kita tingkatkan betul-betul ketakwaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan, ini doa juga luar biasa.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Jadi kita ini diajarkan doa-doa ini supaya kita ini selamat. Saking cintanya Allah kepada kita, saking cintanya Allah sehingga diturunkan aturan-aturan Allah ini, sehingga diturunkan perintah sholat supaya kita bersih. Kita bersih dari dosa. Usahakan sholat yang tepat waktunya. Kita berdoa di waktu duduk di antara dua sujud. Kita memuji Allah di waktu sujud. Terus usahakan sholat malam di sujud akhir. Usahakan berdoa, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di sujud akhir. Ini penting sekali. Doa yang mustajabah betul insya Allah di waktu di dalamnya sholat. Ini luar biasa, apalagi waktu sujud. Berdoa, mohon pertolongan Allah, mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap dengan ridho Allah, dengan rahmat dan karunia-Nya. Ini mendatangkan ketenangan, mendatangkan kebahagiaan hati. Siam, puasa, kalau kita kerjakan betul-betul karena Allah, karena berharap ridho, rahmat dan karunia Allah, karena keimanan kita, ini siam ini, puasa ini bisa mendatangkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran. Nikmat. Bulan Ramadan ini nikmat. Syahrul Mubarak alaina wa alaikum. Bulan yang penuh dengan berkah. Jadi ini bulan yang nikmat, kita sambut dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira. Kita bisa mendapatkan ketenangan hati, ketenangan pikiran, kenikmatan. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak beristighfar, melakukan siam. Siam ini puasa yang dilakukan sesuai syariat. Itu namanya siam. Jadi kita niat berpuasa, siam, niatnya siam. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi niatnya kita siamur Ramadan. 1 bulan penuh kita niat siamur Ramadan, berpuasa yang sesuai syariat. Di bulan Ramadan kita niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita niati betul-betul. Dan ini kalau kita betul-betul puasanya ini bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi menjaga lidah kita, menjaga perbuatan kita, jangan sampai membatalkan puasa. Jangan sampai perbuatan kita membatalkan 2 kalimat syahadat, berbuat syirik. Jangan sampai perbuatan kita membatalkan siam yang kita lakukan. Jadi ini bukan sekedar menahan lapar dan haus, bukan sekedar berpuasa, tapi ini siam. Kita ini niatnya siam Ramadan 1 bulan penuh. Ini penting kita niat. Mulai dari sekarang kita sudah berniat. Insya Allah kita ditemukan dengan bulan suci Ramadan, dan insya Allah kita mendapatkan malam yang mulia, yang nilainya lebih mulia dari 1000 bulan. Dan semoga kita mendapatkan malam-malam itu di waktu kita beribadah yang banyak, yang mendapatkan nilai yang besar. Kita harus berjuang, berusaha. Kita harus berusaha untuk meraih ridho, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berusaha. Dengan ridho, rahmat dan karunia Allah, insya Allah dosa kita diampuni semua dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan yang sebaik-baiknya.
baca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Ini doa yang paling istimewa, doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang di dalam hadis yang sahih. Ini doa-doa yang paling istimewa karena Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa-doa tersebut sangat berpengaruh. Jadi kita sudah dikasih jalannya begini, supaya kita mendapatkan ampunan, kita dikasih jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita berusaha, kita harus berusaha, kita harus berjuang memperbaiki diri kita, membersihkan diri kita. Jangan sampai kita sengsara di dalam kubur, di akhirat yang selama-lamanya. Jangan sampai kita sengsara di dunia saja sulit, berat. Iya betul, berat. Orang sakit keras itu saja sulit, mau sholat, mau ibadah, berat, sulit. Sengsara di dunia saja sulit, apalagi di akhirat. Ini semoga jangan sampai kita mendapatkan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Jadi kita juga harus berusaha, banyak istighfar, banyak mohon ampun, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, karena kita gak mampu menghadapi siksanya Allah. Kita gak mampu, gak kuat. Badan kita ini gak mampu, gak kuat. Siksanya Allah sangat pedih. Inna adzabi lasyadid. Ingat itu. Sesungguhnya siksaku sangat pedih. Siksa dunia saja gak kuat, gak mampu. Maka dari itu jangan berani-berani berbuat dosa, jangan berani-berani berbuat zalim, jangan berani-berani berbuat keji, berbuat kemungkaran, berbuat perbuatan-perbuatan yang haram. Tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang haram, yang menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW. Tinggalkan. Usahakan selalu di jalannya Allah dan Rasul. Usahakan selalu kita bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Ini mendatangkan kebahagiaan, kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Kalau kita betul-betul bertakwa, kita mendapatkan lezatnya iman. Lezatnya iman ini tidak dimiliki oleh siapapun juga yang memperoleh harta kekayaan sebesar apapun juga. Walaupun dia jadi raja, dia tidak akan bisa memiliki lezatnya iman kalau dia tidak bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Ini nilainya lebih tinggi dari dunia. Nikmat yang sangat besar yang ada di dalam hati manusia, di dalam pikiran manusia, itu ada lezatnya iman. Kalau raja-raja itu tahu, raja-raja itu pasti iri kalau melihat nikmat yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, walaupun dia hidup pas-pasan. Dia lebih nikmat dan lebih bahagia hatinya dibandingkan raja-raja itu. Kalau raja-raja itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lezatnya iman ini di atas nikmatnya kekayaan harta dunia. Jadi kalau kita betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan semua perintah-perintahnya, menjauhi semua yang dilarang, kita merasakan ketenangan, kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang kaya siapapun. Mereka tidak memiliki itu kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dibandingkan dengan nikmatnya kekayaan. Lezatnya iman ini luar biasa di dalam hati, di dalam pikiran. Subhanallah. Jadi nikmatnya Allah ini luar biasa. Allah ini bisa memberi nikmat di hati manusia, di pikiran manusia, di hidung manusia, di sekujur badan manusia. Allah bisa maha segala-galanya. Jadi jangan berani-berani kita berbuat dosa. Dan begitu juga Allah bisa memberi azab kepada manusia dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Walaupun nampaknya bahagia, dia bisa disiksa hatinya, bisa disiksa pikirannya, bisa disiksa dengan caranya Allah yang berbagai macam cara.
Jadi usahakan betul-betul kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, bukan kebahagiaan yang menipu, kebahagiaan yang sampai ke akhirat kelak, yaitu kita bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka al-jannata al-firdaus al-a'la bighairi hisab wala 'adab. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.